Selamat pagi, salam sehat semua anak biang lala. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan semangat selalu. Nah, kita masih belajar tentang apa? Binatang. Hebat, semuanya masih ingat ya? Nah, kita kemarin sudah belajar aneka macam binatang, terutama binatang yang dekat, yang biasa kita lihat ada di rumah binatang peliharaan, yaitu kelinci dan kucing. Nah, hari ini Bunda Meva mau ajak mengenal binatang yang lainnya lagi. Ini juga masih dekat kok dengan kita, artinya masih sering kita lihat. Apa ya? Yuk kita gunakan buku binatang. Nah, kalau menggunakan buku pasti kita juga menggunakan spidol atau pensil. Disiapkan ya. Yuk kita buka halaman 9. Nah, ketemu halaman 9? Coba di sini ada beberapa macam binatang. Nah, kita mau mencari binatang atau hewan ternak. Apa itu artinya, Bun, hewan ternak? Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk dikembangkan agar banyak jumlahnya dan bisa diambil manfaatnya. Nah, siapa tahu contohnya apa? Ada di sini loh. Ya, betul. Yang sekalian banyak juga dipelihara di rumah, ayam. Betul. Tapi selain dipelihara sebagai kegemaran, ada juga ayam yang dipelihara sebagai hewan ternak yang kandangnya besar dan banyak. Nanti bisa diambil telurnya dan dagingnya. Nah, siapa suka makan telur ayam? Ayam goreng? Nah, itu adalah contohnya hewan ternak. Nah, siapa tahu ada hewan ternak lain lagi di sini? Siapa yang bisa? Pasti semua bisa. Yuk kita cari, lalu kita tuliskan namanya di sini. Bisa ya? Kita cari satu-satu yuk. Tadi sebagai contoh, nah yang paling gampang adalah ayam. Tuh, kita tulis ya di sini. Ayam. A Y A M. Nah, siapa tahu bagaimana bunyi ayam? Petok 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 atau kukuruyuk. Beda ya ayam jantan dan betina. Nah, besok ayam akan kita pelajari lebih lanjut saat kita belajar tentang hewan unggas. Nah, 2 minggu lagi ya. Kita lanjut ya. Hewan ternak dulu hari ini, hewan yang ada di darat. Apakah kucing hewan ternak? Bukan, kucing hewan peliharaan. Apakah tikus hewan ternak? Bukan. Monyet atau kera? Bukan. Singa? Bukan. Burung? Burung ada juga yang menjadi peliharaan, tapi jarang yang diternakkan, kecuali burung-burung tertentu yang bisa diambil telurnya, seperti burung puyuh. Boleh kalau mau ditulis burung di sini ya, tapi sayangnya ini bukan gambar burung puyuh. Coba kita cari yang lebih sesuai. Kambing? Ya, betul. Kita tulis ya di sini. Kambing. K-A-M. Kambing. B-I-B-N-G-M. Kambing. Nah, yuk, bagaimana suara kambing? Mbe, mbe. Hebat. Ada lagi? Ada. Apa ini? Sapi. Betul, kita tulis. Gampang sekali menulis sapi. S-A-S-A-P-I-P. Sapi. Bagaimana suara sapi? Mu, mu. Nah, kambing dan sapi kita ternakkan untuk diambil apa ya?
Ya, betul. Dagingnya. Karena sapi dan kambing juga termasuk hewan untuk berkurban ya. Diambil dagingnya bisa. Terus diambil, apakah mereka bertelur? Tidak. Mereka bisa diambil susunya. Ya, hebat. Adakah hewan ternak lagi? Masih ada satu loh. Ada. Apa ini? Bebek. Betul sekali. Kita tulis ya. Bebek. B-E-B-E-K. Bebek. Nah, bagaimana suara bebek? Kwek, kwek, kwek. Kwek, kwek, kwek. Hebat semuanya. Nah, kita sudah mengetahui ya berbagai macam hewan ternak, bebek, dan ayam. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di hewan unggas. Mereka diternakkan karena hampir sama, diambil telurnya dan dagingnya. Pernah kan makan daging bebek goreng? Nah, telur bebek biasanya dibuat telur asin. Pintar. Yuk kita kasih stiker penghargaan dulu buat anak-anak pandai semuanya. Nah, kita ambil satu, kita tempelkan. Sip, cerdas, pintar. Yuk kita lanjut belajar di halaman selanjutnya. Hebat ya, kita sudah mengenal berbagai macam hewan ternak. Nah, kita lanjut di halaman sebelahnya, di halaman 8. Ini salah satu contoh hewan ternak yang sudah kita cari. Siapa tahu kira-kira apa nih gambarnya sama loh, ada contohnya di sana. Ya, betul, hebat. Kira-kira apa? Kambing. Nah, kita mau menggunting, kemudian kita lengkapi puzzle gambar kambing. Dimanapun, kita cari di halaman paling belakang. Nah, ada di sini. Kita gunting dari samping ya. Kemudian sampai lepas, kita siapkan gunting. Nah, lalu kita siapkan lem juga untuk menempelkan puzzle-nya. Kita gunting lepas dulu dari buku, boleh juga sekalian digunting dengan rapi. Nah, yang atas jangan digunting dulu. Mungkin nanti anak-anak akan mengerjakan hewan yang ada di atas itu. Hewan apa ya kira-kira? Nih, Bunda Meva sudah selesai memotongnya. Ups, tapi yang pinggirnya belum. Yuk kita potong lebih rapi lagi sesuai garisnya. Biar nanti puzzle-nya juga rapi gambarnya. Tapi sudah besar bisa mengerjakan dengan rapi hasilnya. Nah, selesai. Ternyata cuma ada 2 potong. Yuk kita tempelkan tadi di halaman 8. Nah, yuk di mana kira-kira? Wah, mudah sekali ya TKB. Cuma melengkapi seperti ini. Kepala jelas di bagian atas, kaki ya di bawah dong. Yuk kita kasih lem dulu. Bunda tempelkan, dikasih lem ya. Nah, bagaimana cara memberi lemnya? Terutama di pojoknya dulu. Nah, kemudian diratakan, tidak usah terlalu banyak. Lalu kita tempel dengan rapi ya. Nah, satu lagi. Karena ada 2. Kita kasih lem juga di bagian tepinya terutama biar tidak lepas-lepas. Kemudian di tengahnya sedikit saja. Kemudian kita tempelkan di sini dengan rapi. Wah, pas kok dengan kotaknya. Nah, kalau anak-anak menggunting dan menempel dengan pas, nanti akan seperti ini jadinya. Rapi kan? Wah, gambar kambingnya bagus sekali. Nah, yuk kita tempelkan stiker penghargaannya. Nah, tadi kita juga sudah belajar bahwa kambing adalah hewan ternak. Karena diternakkan mau diambil hasilnya, maka kita harus merawatnya dengan baik. Siapa tahu cara merawat kambing atau hewan ternak yang lain? Pasti tahu. Seperti kemarin saat kita belajar tentang hewan peliharaan kelinci. 1. Memberi makan dan minum yang baik. Kemudian
membersihkan badan mungkin atau kandangnya. Nah, itu contoh cara merawat hewan peliharaan dan hewan ternak. Wah, hebat sekali semua anak biang lala. Yuk kita lanjut ke hewan ternak selanjutnya. Masih ada di buku. Apa ya? Yuk kita lihat dulu, kita cari di halaman. Di halaman selanjutnya 6. Di halaman 6 kita menemukan gambar hewan ternak yang lain, yaitu iya betul, sapi. Nah, apa tugasnya kita dengan sapi-sapi ini, Bun? Ada kelompok sapi di atas, ada kelompok sapi di bawah. Kita mau menghitung dan membandingkan dulu. Coba lihat kelompok sapi di atas dan di bawah. Apa bedanya? Ya betul, yang di atas sapinya gemuk-gemuk semua. Wah, sehat ini karena mereka dirawat oleh pemiliknya dengan baik, dengan diberi makan, minum, dibersihkan kandangnya, mungkin juga kadang-kala dimandikan loh biar sapinya sehat dan bersih. Nah, coba lihat yang di bawah. Wah, ada sapi-sapi yang kurus, kasihan. Mungkin pemiliknya tidak merawat dengan baik ya. Nah, yuk tugas kita sekarang adalah menghitung jumlah sapi. Kita hitung jumlah sapi yang gemuk dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata ada 10. Kita tulis di sini. 10 sapi yang gemuk. Yuk, kita lalu mau menghitung sapi yang kurus. Kasihan sekali ya, mungkin mereka tidak kurang makan. Yuk kita kasih dihitung, nanti kita kasih warna ya di lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 8 sapi yang kurus. Nah, siapa tahu apa makanan sapi? Betul, rumput. Hebat. Nanti sapinya dikasih makan rumput ya, biar lebih sehat dan gemuk. Nah, nanti kita akan memberi lingkaran sesuai di perintahnya. Kita mau memberi sapi yang gemuk dengan warna biru di sini. Lalu sapi yang kurus dengan warna merah. Nah, kita siapkan pewarnanya dulu, terus nanti kita kasih lingkarannya ya. Yuk kita siapkan krayonnya, atau spidol juga boleh, hanya untuk melingkari saja. Yuk kita siapkan warna biru untuk melingkari sapi yang gemuk. Nah, boleh nih dilingkari sekalian semuanya. Tadi sudah kita hitung, kita lingkari juga ya, lingkaran yang menampakkan jumlahnya. Nah, kemudian kita ambil warna merah untuk melingkari sapi yang kurus. Wah, kasihan mereka kurang makan. Nah, nanti mereka dikasih makan rumput ya. Ada 8. Oke, wah sudah hebat pasti semua anak biang lala untuk melingkari berdasarkan warna dan sudah menghitung jumlahnya. Kita kasih stiker penghargaannya, jangan lupa. Nah, Bunda Meva masih mau ajak belajar tentang sapi satu lagi. Apa ya? Yuk kita buka di halaman 25. Tada, ada gambar sapi lagi nih. Nah, sekarang kita sudah tidak menghitung lagi, tetapi kita bermain dengan huruf-huruf. Nah, hurufnya mau kita lihat dulu nih, mana yang berwarna. Ya, yang belakang. S-A-S-A-P-I-P. P-I-P. Lihat yang berwarna pink. P. Kita mau mencari suku akhir atau yang di belakang yang sama. Di sini sudah dibantu dengan warna pink.
Nah, Bunda bantu dilingkari lagi ya. Yuk kita cari lagi. Nih sudah dibantu semua dengan warna-warna pink. Mana yang warna pink itu sama dengan huruf pink pada sapi. PIP. Kita cari yang paling dekat. Apakah ini PIP? Bukan, ini L ulu. Apakah ini PIP? Ya, topi. Sama deh. Yuk kita lingkari. Nah, mana lagi ya? Yang belakangnya PIP. Yuk kita lingkari juga gambarnya ya. Ini tadi sudah, kemudian kita ke sini. PIP, teata. Apakah ini PI? Ada sih PI-nya tapi di depan, bukan yang pink. Kita cari yang pink yang di belakang. Ini juga ada PI tapi di depan, bukan di belakang, bukan yang warna pink. PAKU, paku, bukan. Kita ke atasnya. APIP, api. Wah ya, ini belakangnya pi. Coba lihat huruf pinknya di situ. Sama PI, PI, PI. A, PIP, api. Yuk kita lingkari juga gambarnya dengan spidol atau pensil boleh biar kelihatan. Kita cari-cari lagi yuk. Ini tadi bukan ya? YU, payu, payung, bukan. Nah, ini ada pi tapi di depan sama dengan ini tadi pintu dan pita. Kita cari pi-nya di belakang. Bukan pisangnya, di belakangnya sang, SANG, bukan. Kita cari satu lagi. Ya, ada PIP, KOKO, PIP, kopi. Betul, kita kasih lingkaran gambarnya dan suku kata yang kita temukan. Suku kata akhir yaitu di belakang sama dengan sapi, PIP. Ada berapa yang kita temukan? 1, 2, 3. Sapi, topi, api, kopi. Nah, semua sama kan memakai pi di belakangnya. Yuk kita kasih stiker juga. Wah, pintar anak-anak semuanya sudah bisa mencari suku kata yang sama. Selesai. Wah, hebat sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang hewan ternak, kambing dan sapi. Terus tadi kita juga sudah melihat ada yang gemuk, ada yang kurus. Yang gemuk karena dirawat, diberi makan minum dengan baik. Kita tadi juga sudah memilih aneka macam hewan ternak dan menirukan suaranya. Serta menyusun gambar puzzle kambing, lalu mencari suku kata akhir pi. Wah, hebat. Sip semuanya. Nah, kita tutup, kita simpan bukunya. Kita ketemu lagi besok. Sekian di belajar hari ini ya. Anak-anak, dibereskan semua peralatannya. Kita ketemu lagi dengan lebih semangat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.